Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Eki Bangun. Di kesempatan kali ini, di sini ada motor Supra Fit lama. Kita ingin mencoba mengulas jalur arus lampu yang ada di motor Supra Fit lama. Seingat saya dulu ada yang pernah nanya seperti ini, Om, kalau cara ngerubah arus lampu sen menjadi DC itu seperti apa? Kurang lebih pertanyaan seperti itu. Jadi dia menanyakan lampu sen ini ingin dirubah jadi DC, itu seperti apa? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita mencoba untuk bicara tentang arus lampu sen dulu. Untuk lampu sen dari motor apa saja, entah itu Jupiter, Yamaha, Suzuki, mau karbu, mau injeksi, untuk lampu sen itu semua motor ini arusnya semuanya DC, arusnya dari aki. Oke. Jadi di kesempatan kali ini kita ingin mencoba mengulas arus lampu. Maksudnya di motor tuh yang arus DC itu arus lampu apa aja, terus yang AC itu lampunya lampu apa aja. Ini khususnya untuk motor yang masih karburator, motor-motor lama. Karena untuk motor injeksi ini semuanya arusnya udah DC. Untuk motor-motor lama seperti ini, motor Supra Fit lama, Supra, Grand, Legenda, terus Karisma, Shogun, banyak lah, Jupiter, banyak, semuanya itu masih ada arus AC, masih ada arus DC. Jadi di kesempatan kali ini kita ingin coba mengulas arus lampu. Yang AC itu lampu apa aja, terus yang DC itu lampu apa saja. Coba nanti kita mulai dari bagian belakang, dari lampu belakang dulu. Jadi di motor ini sebenarnya lampu itu lampu apa saja. Oke, kita langsung saja ke bagian belakang. Tapi seperti biasa, Eki Bangun di sini ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel Eki Bangun hingga saat ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa selalu setia dan selalu support terus. Mudah-mudahan channel Eki Bangun bisa memberikan manfaat buat kita semua. Oke, kita mulai dari bagian belakang. Untuk di bagian belakang ini pastinya ada lampu sen kanan kiri nih. Terus di bagian sini ini ada lampu stop atau lampu malam sama lampu rem. Jadi untuk bohlam lampu rem, ini bohlamnya seperti ini. Untuk di bohlam lampu rem, walaupun ini bohlamnya satu, ini nyalanya dua. Jadi ada dua cahaya. Yang satu fungsinya untuk lampu malam, biasanya nyalanya lebih redup dibandingin yang satunya. Terus untuk yang satunya lagi, ini lampu rem. Oke, untuk lampu rem ini nyalanya lebih terang dibandingin lampu malamnya. Oke, jadi untuk di bagian belakang ini ada sen kanan kiri, terus lampu sini lampu stop sama lampu rem. Walaupun bohlamnya satu, ini nyalanya dua. Coba nanti kita jelasin yang AC yang mana, yang DC ini yang mana. Tapi sebelum kita lanjut, kita ke bagian depan dulu. Jadi di bagian belakang di sini ada 3 lampu, boleh dikatakan. Terus berpindah ke lampu depan. Untuk di lampu depan ini pas kebenaran ini motornya Supra Fit lama. Jadi untuk di motor Supra Fit lama, untuk lampu utamanya di sini ada 2 kanan kiri itu. Di Shogun juga 2, Shogun 125, terus Jupiter juga 2, Supra X 125 juga ada yang 2. Untuk di bagian depan sama, di sini ada lampu sen kanan kiri. Terus lampu utama tuh, lampu utama ada 2. Terus ada lampu kota tuh, lampu senja, lampu kota atau lampu senja. Ini arusnya yang DC yang mana, yang AC yang mana. Oke, kita lanjut dulu ke bagian layar speedometer. Jadi untuk di sini
Ini ada lampu utama, lampu sen kanan kiri, terus lampu senja. Kita lanjut ke layar speedometer. Untuk layar speedometer ini tentunya setiap motor beda-beda. Untuk di motor Suprafit lama ini lampu indikator persneleng cuma ada dua, ada netral sama top tuh. Ini indikator netral, ini indikator top. Jadi untuk indikator persneleng di motor Suprafit lama ini cuma ada dua. Terus untuk lampu indikator sen nih kanan kiri. Yang berikutnya ada indikator lampu jauh. Terus untuk layar speedometer di sini lampunya ada dua. Jadi untuk di layar speedometer ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 lampu. Oke, mungkin itu untuk jumlah lampu yang ada di motor Suprafit lama. Sekarang coba kita kita bedakan antara lampu yang DC itu yang mana, yang AC itu yang mana. Oke, jadi untuk lampu AC kita awali dulu dari yang arus lampunya ini arus AC. Untuk arus lampu AC sumber awalnya, oke, mohon maaf kita skip dulu nih karena ada orang. Bentar, kita lanjut lagi. Kita mulai dari lampu yang jenis AC, arus lampunya maksudnya. Untuk arus lampu yang masih menggunakan arus AC, sumber awalnya dari sepul. Oke, kabelnya warna kuning. Untuk soketnya ini, nah ini di soket tuh ada kabel warna kuning. Untuk kabel warna kuning ini arahnya ke kiprok. Nih, di sini di kiprok. Di sini ada kabel warna kuning. Tuh. Jadi dari sepul masuk ke kiprok, terus di paralel, jadi di rangkaian kabel bodi sini, kabel warna kuning, ini selain ke kiprok, dia disambung lagi arahnya ke bagian depan. Oke, ke bagian depan. Jadi kabel warna kuning dari sepul ke kiprok terus disambung kabel lagi, jadi nyambung, maksudnya nyambung jadi satu, itu namanya di paralel. Masuk ke bagian depan sini. Jadi kabel lampu, arus lampu dia langsung masuk ke sini, ke saklar lampu. Karena ini motor lama, masih ada saklar lampunya, masih ada on off buat lampu. Kabel warna kuning dia masuk ke sini. Oke. Sesudah masuk ke tombol lampu, di sini ada dua titik nih tengah. Ntar dulu. Nah, ini posisi off, ini posisi off. Ini ada dua titik, 1, 2. Oke. Jadi sudah kabel warna kuning masuk ke sini. Di saat saklar ini kita geser ke posisi tengah, nih ke posisi tengah, kabel lampu, arus lampu dia nyambung ke kabel warna coklat, Untuk kabel warna coklat arahnya yang pertama masuknya ke lampu senja atau lampu kota. Kita bisa lihat di sini tuh, nih, jadi masuk ke kabel warna coklat ke sini. Untuk kabel warna coklat ini di paralel juga. Oke, di paralel juga. Jadi kabel warna coklat selain ke sini, dia masuk ke sini ke layar speedometer. Itu di layar speedometer di bagian sana itu ada dua lampu. Itu sama kabelnya warna coklat. Dia lampu lampu penerangan layar speedometer sama kabelnya warna coklat. Terus selain ke layar speedometer, kabel warna coklat dia arahnya ke belakang sini. Oke, arahnya ke belakang sini. Itu di fitting lampu belakang, di situ ada kabel warna coklat. Jadi untuk kabel warna coklat arahnya itu ada tiga bagian. Yang pertama lampu senja,
yang kedua layar speedometer, yang ketiga lampu belakang. Itulah kenapa di saat kita kita matikan saklar ini ke posisi belakang seperti ini, secara otomatis lampu senja, lampu layar speedometer, lampu belakang ini pasti semuanya mati karena ini arusnya jadi satu. Oke, udah. Untuk kabel warna coklat itu arahnya ada 3, layar speedometer, lampu kota, terus lampu stop. Terus sekarang kita geser ke bagian depan. Ini tadi posisi tengah, dia kabel warna coklat. Di saat kita geser full ke depan nih, nah ini seperti ini, kabel warna kuning ini terhubungnya ke arus lampu utama, cuma karena lampu utama itu ada 2, karena untuk di lampu utama itu nyalanya ada 2, maksudnya bukan jumlah bohlamnya, tapi nyalanya ada 2, ada lampu dekat, ada lampu jauh. Jadi si kabel warna kuning ini sebelum ke bohlam, dia masuk dulu ke sini, ke tombol dim. Nih, kita bisa lihat di sini, karena untuk di motor Suprafit ini saklarnya ini jadi satu tempat di sini. Jadi kabel warna kuning ini terhubung ke tombol dim ke sini. Terus di saat kita nyalakan lampu jauh, misalnya kita tekan ke depan seperti ini posisi lampu jauh, kabel warna kuning ini terhubungnya ke kabel warna biru. Untuk arah arusnya dia masuknya ke lampu utama, ini ada 2 yang nyala lampu jauh. Selain ke lampu utama, karena untuk lampu jauh ini ada indikatornya di sini, kita bisa lihat di sini di bagian tengah itu indikator lampu jauh. Jadi di saat posisi lampu jauh seperti ini, kabel warna kuning ini terhubung ke sini juga. Oke, kita bisa lihat di sini di lampu indikator jauh nih. Di sini ada kabel warna hijau sama biru. Nah, ini untuk kabel warna biru. Dia arahnya dari sini nih, dari tombol jauh maksudnya. Terus di saat kita matikan tombol jauh nih, nah ini kabel warna kuning ini terhubung ke kabel warna putih. Untuk di motor Honda kabel warna putih ini arahnya ke lampu dekat. Kita bisa lihat di sini tuh ada putih. Oke, jadi untuk arus lampu yang AC yang tadi awalnya dari kabel warna kuning itu arahnya tadi udah tak sebutin. Kabel warna kuning masuk ke sini, terus terhubung ke kabel warna coklat, terhubung ke tombol dim. Jadi untuk arus yang masih AC di motor Suprafit, ini yang pertama, kita mulai dari belakang. Yang pertama, ini lampu stop, ini arusnya masih AC. Oke, lampu stop. Untuk lampu rem beda lagi. Untuk lampu stopnya atau lampu malamnya, ini arusnya masih AC, kabelnya warna coklat. Terus untuk yang kedua layar speedometer, lampu layar speedometer, ini masih AC. Ada 2 biji di sana, di bagian dalam sini di bagian bawah sini ada 2 biji. Terus yang terakhir di bagian depan, di sini ada lampu senja sama lampu utama. Ini arusnya semua masih AC. Oke, itu. Jadi untuk lampu di motor Suprafit yang arusnya masih AC, itu lampu stop, layar speedometer, lampu senja sama lampu utama itu arusnya masih AC. Untuk jalur arus lampu yang masih AC, ini jalurnya ini tanpa melalui kunci kontak. Oke, sekali lagi, untuk jalur kabel warna kuning, arus lampu itu yang masuk ke sini itu tanpa melalui kunci kontak. Oke, tanpa melalui kunci kontak. Cuma karena istilahnya di saat kita mau menghidupkan lampu, secara otomatis mau nggak mau ya arus lampu harus ada terus. Nah, ada nyala arus lampu ya karena putaran mesin, makanya tetap lampu nyalanya nunggu mesin hidup. Untuk membuktikan bahwa ini enggak arus lampu ini enggak lewat kunci kontak,
kita bisa engkol, kita bisa sela. Coba kita lihat ke sini, kita perhatikan. Kita lihat ke bagian layar speedometer. Oke, kita matiin dulu senternya biar jelas. Nah, ini di sini ada lampu indikator jauh. Sekarang kita tekan tombolnya ini ke posisi lampu jauh. Terus kita sela atau kita engkol selahan ini kickstarternya. Ini kickstarternya. Ini karena kondisi aki ngedrop, jadi lagi sambil tak cas. Untuk kondisi posisi kontak. Nih, kita bisa lihat posisi kontak ini posisi off. Nah, kalau on seperti ini, tuh on, lampu netral nyala. Oke. Nih, kita matiin, tuh lampu netral mati. Oke. Sekarang kita lihat ke layar speedometer, kita perhatikan ke indikator jauh. Di saat kita sela atau kita engkol kickstarter, pastinya untuk lampu jauh ini bakal nyala. Oke, kita lihat. Ntar dulu, di sini ada cas akinya, kita cabut dulu. Oke, kita lihat. Kalau kita engkol nih, kita bisa perhatikan tuh kelihatan 5 abu yang goyang. Tuh lampu jauh, indikator lampu jauh ini nyala. Terus layar speedometer ini juga nyala, cuma karena apa ya, secara otomatis nyala terangnya tergantung putaran magnet, semakin keras nyalanya semakin terang. Untuk di bagian depan pun sebenarnya nyala, cuma susah kita lihatnya ke sana karena di sini harus megang HP. Terus di bagian belakang pun ini nyala. Pokoknya yang lampu AC di saat kita engkol atau kita kickstarter pastinya lampu bakal nyala. Cuma karena kenapa kok nyalanya cuma sebentar? Ya karena putaran magnet hanya sebentar. Yang bikin putaran magnet terus menerus, otomatis mesin harus hidup dulu. Itulah kenapa lampu juga nyalanya di saat motor kondisi hidup, motor kondisi kunci kontak on. Karena secara otomatis di saat kunci kontak posisi off, ya mesin nggak bakal hidup, makanya lampu juga nggak bakal hidup. Oke, mungkin itu untuk arus lampu AC yang ada di motor Supra Fit lama. Sekarang kita lanjut ke lampu yang menggunakan arus DC. Oke, kita skip dulu videonya, kita mau nyolokin itu dulu karena ini kondisi akinya ini udah ngedrop. Kita colokin alat cas aki dulu. Kita lanjut ke arus lampu yang DC. Untuk arus DC sumber awalnya ini sama dari sepul. Nih kabelnya, tuh kabelnya warnanya putih. Nih di sini kita bisa lihat ada kabel warna kuning sama kabel warna putih. Untuk kabel warna putih yang dari sepul ini arahnya cuma satu, arahnya ke kiprok. Berbeda dengan kabel warna kuning yang tadi. Untuk kabel warna kuning selain ke kiprok, dia di paralel ke bagian depan, ke tombol lampu atau saklar lampu. Sementara untuk kabel warna putih ini arahnya cuma satu, dia hanya ke kiprok, dia nggak kemana-mana, dia hanya ke sini. Dia masuk ke kiprok. Sesudah masuk ke kiprok, dia outputnya menjadi DC. Kabelnya warna merah, ini kabelnya warna merah, itu di sini ada kabel warna merah. Terus untuk kabel warna merah arahnya yang pertama dia ke akinya ada di sebelah sana. Terus untuk yang kedua ini kabel warna merah, ini ada dua arah, satu ke aki, terus satu ke bagian depan, ke bagian kunci kontak. Soketnya ada di bagian sini. Jadi untuk kabel warna merah ini ada dua arah, satu ke aki, terus satu ke kunci kontak. Untuk yang arahnya ke aki dia ada sikring, jadi yang arah ke aki dia terputus sama sikring. Terus untuk yang ke kunci kontak, dia tanpa melalui sikring, maksudnya yang dari kiprok itu ke kunci kontak,
dia tanpa melalui sikring. Itulah kenapa di saat misalnya sikring putus, ini rangkaian yang membutuhkan arus DC ini tetap bisa digunakan atau tetap bisa aktif. Contohnya seperti lampu sen, terus klakson. Cuma tentunya karena arus yang dari aki ini terputus, ya pasti suaranya nggak, misalnya contoh suara klakson nggak sekeras di saat aki terhubung. Terus sen juga nyalanya nggak terlalu terang, tergantung putaran mesin itu di saat aki sikring putus. Tapi mereka untuk rangkaian masih bisa tetap aktif karena masih ada arus yang dari kiprok yang kabel warna merah itu. Terus untuk lampunya, lampu yang menggunakan arus DC, kita bisa lihat di sini. Kita coba kunci kontak posisi on nih, kita geser ke posisi on maksudnya. Kita bisa lihat di sini untuk indikator netral. Di saat kunci kontak posisi on, indikator netral ini nyala. Ini berarti bisa disimpulkan untuk indikator persneleng di sini. Ini arusnya DC. Karena coba kita geser nih persneleng, kita injak ke posisi top. Nah ini 1, cuma karena di sini nggak ada indikatornya. 2, 3. Nah itu posisi top atau posisi persneleng paling tinggi, karena di motor Suprafit ini cuma sampai 4. Tuh, kita geser ke posisi netral. Jadi untuk yang pertama yang arusnya DC untuk lampu indikator persneleng yang pertama. Terus coba kita nyalakan sen. Kita bisa lihat di sini. Ini indikator sen. Terus di bagian depan itu sen juga nyala. Terus di bagian belakang juga nyala. Berarti bisa disimpulkan arus sen ini udah DC. Coba kita geser ke sen kanan. Tuh sen kanan juga nyala, indikator nyala. Terus di bagian belakang tuh juga nyala. Jadi untuk arus sen di sini bisa disimpulkan ini arusnya udah DC. Jadi untuk yang tadi nanya cara merubah arus lampu sen menjadi DC, ini mungkin salah pertanyaan, karena untuk lampu sen ini udah bawaannya, ini udah DC, bawaan pabriknya udah DC. Terus kita lanjut ke lampu yang ketiga, yaitu lampu rem. Kita bisa lihat di belakang sini, lampu rem ini ada di belakang. Untuk lampu rem, coba kita dari sana dulu. Nah ini kita bisa tekan handle remnya itu di belakang. Nah itu nyala. Terus untuk rem kaki, ini kita injak pedalnya. Nah itu nyala. Oke. Jadi untuk arus lampu yang ada di motor, maksudnya motor Suprafit yang arusnya udah DC, kalau kita lihat dari bagian belakang, yang pertama ini lampu rem, terus lampu sen kanan kiri. Tentunya sen ada 4, di bagian depan ada 2. Terus indikatornya tentunya indikator sen. Terus lampu persneleng, indikator persneleng. Oke. Jadi itu untuk lampu yang ada di motor Suprafit, yang arusnya AC yang mana, yang arusnya DC yang mana. Terus untuk arus DC semuanya, arus DC semuanya. Ini semua masuknya sebelum masuk ke rangkaian ini melalui kunci kontak. Oke. Jadi perbedaannya tadi yang AC dia nggak melalui kunci kontak, terus untuk DC dia masuknya ke rangkaian dia melalui kunci kontak. Cuma selain ke lampu, untuk arus DC ini banyak. Salah satunya ke klakson, terus ke starter dia arusnya DC untuk di Suprafit sendiri. Untuk CDI dia masih AC, arusnya dari sepul. Oke. Mungkin itu untuk
lampu-lampu yang menggunakan arus AC atau DC di motor Supra Fit. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di share apabila video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Support terus channel Eki Bangun. Apabila masih ada yang salah, ya mohon dikoreksi, karena kita juga sama masih belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.